bertema tentang peristiwa di balik berita atau peristiwa di balik lensa. Cerita di balik peristiwa. Cerita di balik peristiwa, banyak peristiwa tentunya dialami oleh kawan-kawan, terutama Bung Donald nih. Kita tahu Bung Donald orangnya, kita kalau ada peristiwa beliau pasti ada gitu. Dan kalau beliau sudah seantero sudah kita kenal, apalagi ada peristiwa-peristiwa misalnya tentang bencana, kemudian ada kecelakaan atau ada konflik satwa. Nah, hari ini kita akan coba mengulik bercerita tentang harimau Sumatera, karena kita tahu ya Pak Donald ya. Ya, dulu Sumatera, Pulau Sumatera ini tempat habitatnya harimau Sumatera. Betul ya? Iya, Sumatera Barat mulai dari Aceh. Kalau Sumatera itu kan mulai dari Aceh sampai ke Lampung. Ujungnya oke deh ya. Itu termasuk Lampung. Jadi kita berada di dalam area ya. Ya. Area habitat harimau Sumatera. Ya. Harimau Sumatera ya. Ya, ini. Ya. Harimau Sumatera ini kalau bahasa Latinnya Sumatera tigris, ke Panthera tigris Sumatera. Panthera tigris. Kita tahu bahwa harimau habitatnya masih banyak ya. Ada lah, banyak sih tidak, cuma sudah mulai berkurang, jauh berkurang itu karena akibat apa tuh Bang? Karena yang faktor pertama itu pemburuan liar ya, perburuan liar. Karena itu si harimau Sumatera ini punya nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi para kolektor gitu. Itu dijual. Karena kalau bicara dengan harimau Sumatera itu kan ya. Harimau secara umum ya, harimau secara umum itu kan dia harimau sama dengan kucing sebenarnya. Cuma ukurannya besar, ukurannya besar. Kucing yang besar harimau. Cuma kalau kita bayangkan kalau kucing yang di rumah kita itu sebesar harimau ya jadinya harimau. Dia buas kan, dia binatang karnivora kan. Jadi kalau dulu harimau ini kan waktu zaman Belanda kita lihat ada foto-foto ya bagaimana perburuan harimau, karena memang harimau itu sudah mengancam manusia gitu ya. Iya, jadi lakukanlah perburuan besar-besaran dulu ya. Dan berapa abad kemudian dan sampai hari ini harimau ternyata masih ada dan masih ada juga konflik dengan masyarakat gitu ya. Jadi kita ini dulu, kita runut dulu. Di dunia ini banyak harimau, tidak hanya jenis harimau Sumatera. Kalau dulunya ada harimau Jawa, harimau Bali yang sudah punah gitu kan, yang akibat perburuannya. Konon katanya, nggak tahu mitos apa tidak ya, ditemukan sisa-sisa jejak dari harimau Jawa. Teman sampai sekarang kan itu belum terkonfirmasi kan. Jadi bisa dibuktikan. Belum bisa dibuktikan. Katanya ada, tapi nggak tahu lah ya. Jadi antara harimau Sumatera dan Jawa ini bersaudara atau gimana tuh? Tidak, karena harimau ini kan dia dari topografi dunia bumi dulu kan dia satu daratan. Karena terjadi teori Big Bang dulu kan, pecah lah dia kan. Jadi 5 benua kemudian Sumatera Indonesia itu terpecah juga, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada. Nah ini jenisnya itu sama atau gimana? Beda-beda ya? Secara umum sama sebenarnya harimau juga, cuma harimau Sumatera ini tergolong harimau yang relatif kecil badannya daripada harimau. Kalau kita lihat di Sultan Arab itu kan dia memelihara harimau juga kan, harimau bengal itu kan, harimau benggala India. Nah dia ya masih kategori endemik juga, cuman relatif masih banyak lah gitu kan. Cuman kalau harimau Sumatera kan sudah karena dia terkurung dari pulau dari Aceh sampai Lampung ya. Yang konon katanya menurut data terakhir itu hanya tersisa sekitar 400 sampai 500 ekor saja. 500 ekor saja. Yang tersisa dari Pulau Sumatera itu. Yang kita sayangkan ya harimau Sumatera itu dia punya karakteristik sendiri dia. Ya, dia punya karakteristik sendiri. Kemudian si harimau Sumatera itu kalau bagi saya satwa yang sangat-sangat cantik kalau menurut saya.
Iya, karena beda. Harimau Sumatera itu gimana ya? Saya jatuh hati melihat harimau Sumatera itu sebenarnya. Melihat apa namanya, suaranya, bentukannya itu kan, anatomi tubuhnya gitu kan. Betul. Cuma sayangnya itu, Iya. dia sudah mulai berkurang jumlahnya. Ya. Kalau cerita-cerita soal harimau ya, tentu di mata jurnalis kita sudah terbiasa kan. Ada konflik harimau, ada laporan harimau terjerat gitu ya. Kita sudah nyaring telinga ke situ ya. Nah, ini apa penyebabnya gitu kan? Pasti masuk ke pemukiman warga kan. Saya tahu kan harimau ini mereka punya jelajah ya, wilayah jelajah gitu ya, wilayah jelajah, wilayah kekuasaannya. Dan harimau ini punya karakteristik, dia itu bukan hidup berkomunal atau bergabung, kawanan ya. Mereka hidup individual sendiri-sendirian, termasuk mencari makanan ya. Jadi kalau bicara harimau, nggak usah harimau lah, kucing lah misalnya kan. Kucing kalau sudah melahirkan, nanti anaknya kan disusui, dikasih makan, dipelihara sama induknya gitu kan. Nanti sekitar umur 7 bulan, 8 bulan dia harus berpisah dengan induknya. Kalau enggak dia akan diberantemin lah itu kan begitu. Apa bahasa Indonesianya, dijauh-jauhi. Dia diberantemin, akan berkelahi mereka. Jaga jarak. Ya, memperebutkan makanan atau memperebutkan daerah kekuasaan gitu. Itu sama kayak harimau juga begitu. Cuma range areanya itu ya cukup luas. Konon katanya sampai 80 km ini daerah kekuasaan mereka. Baik, Bang Donald, kita mau cerita tentang liputan-liputan soal harimau. Kan kita kan beberapa kali melakukan upaya pengusiran, kemudian upaya penangkaran, upaya penangkapan, dan termasuk juga evakuasi harimau ya. Kita tahu sejak tahun 2007 kita di Kebun Binatang Bukit Tinggi ada satwa tertua ya, si bancah ya. Dan hari ini masih hidup dan masih terpelihara dengan baik, dan ini termasuk perjantan yang tangguh yang bisa melahirkan banyak anak, dan hari ini sudah berkembang dan banyak dipelihara dan di beberapa kebun binatang. Nah, ini kan Bung Donald cerita dari awal bagaimana liputan-liputan, apa menariknya liputan konflik harimau ini. Sebenarnya kalau untuk konflik harimau itu sebenarnya tidak terlalu menarik sebenarnya, karena di situ yang pasti ada konflik gitu kan. Kalau konflik, bicara tentang konflik tentu ada permasalahan di situ, kemudian harus ada solusi di situ. 2017 yang pertama kali saya ikuti mulai dari awal itu, dari 2017 di mana namanya itu, Koto Tabang. Koto Tabang itu rentetannya panjang gitu. Jadi tidak serta-merta kita si BKSDA masang perangkap langsung masuk, itu tidak, udah pindah-pindah, udah berbulan-bulan sebelumnya itu terjadi rentetan konflik. Dan itu di saat itu kita juga pernah ikut bermalam sama ini kan Pak Jer kan, di sama tim BKSDA ya, upaya pengusiran, masang trap juga, masang perangkap. Ternyata sudah dipasang beberapa lama nggak masuk, akhirnya di Koto Tabang itu akhirnya masuk gitu kan. Nah, ketika itu saya datang ke situ belum ada apapun, belum ada satupun, dan kemudian jadi harimau yang berhasil ditangkap itu berhasil dievakuasi maksudnya. Ya, saat itu tuh ya. Pas beberapa kali atau gimana? Ya, saat itu ya masuk perangkap. Itu kali pertama saya berinteraksi langsung dengan harimau itu di situ. Jadi belum ada siapapun, belum ada tim yang pertama masuk pun belum ada. Akhirnya sama saya Pak Ciko mungkin ya. Pak Ciko sama si AA. Pak Ciko. Nah, jadi ke situ saya secara tidak sengaja aja sebenarnya main-main ke situ sama Bang Wahyu kan, RCTI kan. Iya. Datang ke situ, kemudian mereka ketemu di warung. Iya. Belum, masih silent ini, ada apa ini? Kok ada sesuatu kan? Akhirnya ngomong lah. Harimaunya masuk dia bilang. Oh iya, serius. Ayo masuk.
Oh jangan sekarang, tunggu tim dulu bawa senpi segala macam. Bahaya tuh ya. Hah? Bahaya. Ya kayak kita belum tahu karena tim pertama yang untuk masuk ke dalam itu belum berani untuk mencek karena berdasarkan keterangan dari kawan kita dari BKSDA dia belum melihat bagaimana bentukan dari yang masuk itu gitu kan. Jadi kita pertama masuk itu ya saya sendiri masuk bareng KSDA itu sama mobil masuk ke dalam untuk memastikan bahwa betul tidak ada harimau di dalam itu. Ternyata benar sekali gitu kan. Nah, informasinya kan sudah dapat tertangkap harimau. Nah, kita mau tanya nih, antara lokasi posko dengan perangkap ini jauh nggak? Sehingga kenapa harus dipastikan juga? Kan di sini kan ada kamera trap, nggak bisa. Waktu itu belum ada kamera trap kalau saya tidak salah. Waktu itu kita memastikan itu jarak dari dari BMKG itu ke trap itu ada sekitar 1 kiloan lebih lah kalau nggak salah. Dan itu informasi awalnya di situ ada kawanan harimau itu ada 3. Nah, jadi oke lah 1 masuk kandang gitu kan. Tentu temannya bagaimana kan kita nggak tahu, kita belum tahu sama sekali itu kan. Belum ada observasi cari jejaknya segala macamnya belum ada gitu kan. Jadi ya untuk antisipasi ya lebih baik kita amankan aja untuk memastikan masih di mobil untuk memastikan betul tidak dia itu. Ya sudah diambil foto, ambil dokumentasi, bisa ambil gambar, ya sudah keluar lagi gitu. Untuk memastikan langkah penanganan selanjutnya. Karena informasinya ini masuk pagi dan kita pada datang ke situ udah sore. Jadi belum tahu nih bagaimana itu tadi ada informasinya ada 3 gitu. Ada 2 gitu kan. Artinya kalau seandainya tertangkap 1 pasti kawannya akan ini ya. Bisa jadi, marah, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian ya itu cukup berkesan ya. Sebelum lihat langsung harimau itu, Bu Nonal udah untuk safety untuk bila ada kejadian yang luar biasa waktu makanya saya nempel sama BKSDA gitu. Karena mereka yang lebih tahu tentang SOP-nya karena kita kan tidak mau konyol juga kan di situ. Kita tahu resikonya ini binatang loh, bukan orang loh gitu kan. Kalau orang mungkin ya buruk bilang bisa aja gelut lah gitu. Nah, kalau harimau gimana? Orang lompatannya kita 10 langkah dia cuma 1 langkah gitu kan. Mau lari kemana gitu kan. Jadi harimau yang masuk perangkap ini tergolong apa nih? Tergolong jenis liar kan ya? Liar. Pasti liar. Cuman tentu beringas sekali itu kan, liar sekali ketika masuk perangkap itu. Kira-kira apakah harimau itu setelah dimasuk perangkap dia berteriak atau gimana gitu? Ya pastinya dia kan panik kan, stres dia kan. Dia sama kayak kita misalnya kan kalau ketika kita bisa hidup bebas kemana-mana gitu kan, tahu kita masuk kerangkeng dikurung di situ kan stres kita. Pasti. Kayak gitu. Perlawanan tetap ya. Perlawanan tetap. Cuma harimau ya itulah. Kalau ya itu kali pertama saya mencoba berinteraksi dengan konflik ikut dalam penanganan konflik satwa itu. Nah, bagaimana komentar Bu Nonal ini BKSDA-nya, petugasnya kita ini dalam menyikapi konflik ini, apakah sudah sesuai dengan SOP standarnya gitu ya? Karena katanya sebelum tertangkapnya harimau sudah ada upaya-upaya sebelumnya ya. Yang saya tahu sih SOP penanganan konflik satwa terutama harimau Sumatera itu ada step-stepnya kan. Mungkin dapat laporan dari masyarakat, datang ke lokasi mengecek, mencari jejak-jejaknya sisanya kan pasti ada jejaknya itu kan. Kalau harimau betul-betul beneran. Kemudian lalu pengusiran dengan bunyi-bunyian gitu kan. Apa tuh bunyinya? Ya bisa pakai meriam gitu kan, kayak gitu. Itu dilakukan? Ya itu dilakukan selama interaksinya itu tidak mulai berkurang, masih pakai seperti pola seperti itu. Nah terakhir baru pakai trap kandang jebak istilahnya, box trap. Jadi itu tuh udah langkah terakhir. Jadi mau tidak mau satwa itu harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari konflik lanjutan antara manusia dengan satwanya ini. Manusia kan dilindungi. Betul. Satwanya juga dilindungi. Nah, jadi gimana jalan tengahnya, itu salah satunya. Yang saya tahu begitu. Intinya kita melihat SOP sudah jelas ya, cuman
harimaunya ini saja memang kondisinya dia sudah keluar dari habitatnya, masuk ke pemukiman warga dan dikhawatirkan akan menjadi ancaman, makanya lakukan pengusiran bahkan sampai penangkapan. Komunal, kita sudah beberapa kali kan melakukan peliputan tentang harimau. Kira-kira dari pengalaman itu Komunal tentu mengenal karakter harimau ini, karakter harimau Sumatera atau satwa-satwa lain, karena di sini selain harimau kan ada kucing merah, harimau pedahan, mereka itu kan sama jenis animal endanger, jenis kucing kucingan kucing besar ya, hidup liar gitu kan, dan kadang masuk perangkap, masuk jerat manusia gitu kan. Nah ini karakter harimau kita ini gimana Bu Donald? Mereka ini memang sengaja masuk ke pemukiman untuk mencari mangsa, dan mangsanya itu manusia. Sebenarnya sih kalau yang saya pelajari dari literatur dari harimau ini, sebenarnya dia justru tipe satwa yang menghindari konflik sebenarnya. Ketika dia ketemu, dia cenderung menghindar sebenarnya. Dia tidak mau menjadi berinteraksi negatif dengan manusia, karena kita lihat literatur ke belakang lah misalnya. Saya belum menemukan kasus ketika si harimau ini memangsa manusia, manusianya itu dimakan habis sampai kenyang, belum pernah. Coba cek berita deh, dimanapun konflik-konflik. Yang ada juga dimangsa, sudah itu dibiarin begitu aja. Berbeda dengan misalnya sapi atau kambing itu kan, dia makan di situ sampai habis. Karena biasanya kalau harimau itu dia makannya sampai habis, nggak pernah bersisa-sisa. Mungkin sekali terkam mati gitu kan, makan sedikit itu kenyang, ditarik disimpan atau di mana digeser gitu kan, besok lagi dia pasti datang. Memang ada seperti itu kejadian? Iya memang seperti itu, mayoritas seperti itu kalau harimau itu. Nah kalau yang dengan manusia saya belum pernah menemukan informasi bahwa dia makannya sampai habis, belum pernah. Nah itu mau yang terakhir di mana, di Riau kalau nggak salah, di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara kan Binjai. Kan cuma diterkam habis gitu kan, nggak sampai habis itu. Beda dengan misalnya buaya, kalau buaya kan sampai habis ya, makan dia kan. Kalau harimau ini enggak. Nah, itulah salah satu mungkin misteri dari harimau Sumatera itu. Kalau kemudian saya pernah beberapa kali liputan ke hutan itu ya di hutan pasti kan. Pernah dulu di daerah Pasaman kalau nggak salah. Daerah Pasaman itu kita datang, BKSDA-nya turun, saya baru datang, jadi selisih jalan lah gitu kan. Akhirnya saya mau ngambil gambar ke atas, jadi jaraknya pakai motor itu sekitar 3 kilo, 2,5 kilo lah ke atas di perkebunan itu. Jadi nggak tahu ya apakah konyol apa bagaimana ya, saya di situ tuh nggak lama-lama, cuma ngambil gambar paling 3-5 menit di situ udah ngambil gambar box trapnya itu kan. Suasana di situ beda sekali. Kita kalau misalnya masuk hutan kan masih dengar suara burung, kicau burung atau siamang atau apa yang lain-lain ya kan. Itu hening sekali. Itu mencekam, itu betul-betul mencekam. Kenapa waktu itu curiga kalau situ ada harimau? Ya pertama dia sudah, si kawan BKSDA ini sudah masang trap di situ, udah masang box trap di situ, dan habis itu memang dari jejak terakhir udah ada di daerah situ, ya makanya ditaruh di situ trapnya. Jadi untuk mengevakuasi, menangkap satwa ini sebenarnya. Nah kemudian tidak lama di situ saya sama warga kan, cuma satu motor aja saya berboncengan. Itu nekat tuh. Nekat tuh. Iya, nggak bawa senjata sama sekali, nggak bawa apa-apa ya. Kalau udah diterkam saya udah habis itu. Cuma nggak tahu waktu itu ambil gambar, pokoknya harus ambil gambar TKP-nya seperti apa, gini, udah selesai gitu kan. 5 menit turun. Jadi di motor itu kan saya goncengan. Ada beberapa jalan itu yang tidak bisa, nggak sanggup lah mau motornya gitu kan, ya turun jalan kaki gitu. Kan jalan kakinya ya ada sekitar 50-100 meter ada gitu, ya tinggal sendiri di belakang gitu kan. Ini kalau dia datang atau dengar habis suaranya, habis mana ini gitu kan. Adalah pasrah lah gitu kan. Nah akhirnya ketika saya naik motor lagi, saya lihat ke belakang itu kan, saya trauma lihat
ada momen kejadian di Aceh kalau nggak salah ya. Jadi masyarakat warga itu naik motor dikejar sama harimau itu. Persis seperti itu. Dalam otak saya itu kan alhamdulillah tadi itu tidak terjadi. Cuman udah dibilangin ini hati-hati di atas gitu kan. Hati-hati di atas. Ya, artinya nggak tahu kenapa saya Ya nekat. kan sebenarnya kan kita harus safety kan. Ya. Cuman naluri ini nggak bisa didustai ya. Ya nggak tahu ya, mungkin terlalu nekat mungkin kan. Terlalu nekat. Karena waktu itu ya pertama saya sendirian gitu kan, ya ceritanya eksklusif lah. Oh iya. Jadi berita itu kalau anda ada nilainya punya eksklusif tentu itu dicari ya kan. Ya itu salah satunya. Tapi nggak juga sih sebenarnya. Kalau ya harga berita harga nyawa itu kan nggak ini kan. Nggak ternilai. Tapi sama kayak apa ya? Jadi gini Bu Nona, jadi masyarakat ini kan di wilayah tepi hutan ya, perbatasan hutan, cagar budaya, cagar alam, mereka ini kan mendeteksi harimau itu melihat langsung atau dari jejak atau dari mana itu sehingga mereka beranggapan itu ada harimau. Padahal kan ada uang gitu kan, ada harimau dahan. Kenapa? Kalau bisa dipastikan itu harimau? Yang pasti harimau itu pasti meninggalkan jejak. Yang harimau ya, bukan inyek yang kata orang Minang itu kan itu beda lagi itu ceritanya kan. Tapi kalau yang di harimau itu dia setiap langkah itu pasti meninggalkan jejak, kemudian tak jauh situ dia pasti meninggalkan air kencingnya, urinnya. Itu pasti baunya itu beda. Saya udah beberapa kali mencium bau itu ketika di hutan itu ya memang beda. Bau ya. Baunya itu beda gitu, pesingnya itu beda. Kalau air kencing manusia kan jelas lah gitu kan. Kalau ini beda. Dan kalau setelah tumbuhan atau daun-daun atau rumput yang kena urinnya si harimau, air seninya harimau itu, pasti mati. Tajam rumput gitu kan. Nah itu kalau masyarakat ke ladang biasanya interaksi negatifnya itu ya melihat langsung. Ciri-cirinya seperti itu, dia menemukan jejak atau melihat secara langsung. Kan belakangan sering terjadi seperti itu kan, kayak di Pasaman ada yang seperti itu sampai melihat si harimau itu masuk ke area perkebunan masyarakat itu gitu kan, sehingga membuat keresahan dan ketakutan gitu kan. Kira-kira kalau seandainya Nona ya, kalau ketemu dengan harimau tadi kan, kalau ketemu sama babi ya salah ya, maksudnya kita manjat. Kalau harimau ini kan mereka kalau targetnya ada dia panjat itu ya. Kira-kira gimana? Secara teorinya begini, kalau kita masuk ke hutan ketemu sama harimau, kalau kita berombongan jangan sekali-kali memisahkan diri dari rombongan itu satu. Kalau kita memisahkan dari rombongan ya udah, yang memisahkan itu yang akan dijadikan mangsa ya gitu. Tapi kalau kita masih tetap berombongan, bahkan kita membuat gaduh gitu kan, dia pasti lari gitu, pergi. Kalau ya berteriak kek bikin keributan kek gitu kan. Makanya kan kalau penanganan awal itu, kalau saya analisa penanganan awal satwa harimau, konflik harimau itu dia bikin kegaduhan, bikin suara-suara ini. Saya sering cukup sering lah mengikuti tim itu ketika menangani konflik awal dengan menggunakan meriam itu cukup sering. Bahkan juga kita sempat nginap di rumah warga juga, daerah Palembang, daerah Palupua, lumayan lah, di Solo juga pernah itu kan. Jadi gitu, jadi step-stepnya seperti itu. Dan secara teori ya harusnya itu safe sih. Kalau kita rame jangan mencar. Panik sih boleh, pasti panik kan, tapi jangan mencar. Tetap bersama. Bu Donald, kita kan tahu harimau ini kan macam-macam karakteristiknya kan. Ada harimau Malaya di Malaysia, ada harimau Jawa, ada harimau Bali, ada harimau Sumatera yang saya ini masih eksis dan masih terjaga habitatnya. Cuman kita juga khawatir akan kepunahan itu kan.
kepunahan dari perburuan liar. Saya pikir di tempat kita ini ada perburuan liar ya, perburuan liar. Kira-kira menurut Bu Nona, apakah masyarakat sudah teredukasi mengenai konflik satwa seperti ini? Karena masyarakat kadang-kadang sudah ngambil keputusan sendiri, dia buat jebakan kan, buat ini tanpa ya seperti si Banca kemarin kan, udah masuk jeratan, akhirnya nggak bisa dilepas ke alam liar. Kan konflik terbaru itu yang pernah saya liput itu di mana, di Palembang kalau nggak salah. Jadi si harimau itu terjerat di bagian leher, karena tidak bisa apalagi kalau lehernya mati lah gitu kan. Itu kabar sedih sebenarnya. Cuma ya gitu, kita harus ini juga, apakah kalau informasinya itu untuk jerat babi, cuma nggak tahu kenapa kena lah si harimau ini. Jadi salah sasaran gitu. Cuma ya sebenarnya babi, kalau harimau ini kan sebenarnya punya mata rantai makanan kan. Kalau makanannya habis, otomatis dia akan turun kan. Coba kalau makanannya tercukupi, misalnya babinya masih ada, kayak di Maua dulu. Maua itu di Palembang. Di Maua itu ternyata kenapa si harimau itu turun? Iya. Karena beberapa waktu sebelumnya itu ada virus flu babi di situ, dan puluhan babi-babi hutan itu mati di situ. Nah, makanya dia cari makan keluar gitu. Pemukiman warga. Apa yang bangsanya? Sapi ya? Iya, sapi, kerbau. Anjing juga? Anjing belum. Kalau anjing itu di daerah Solo misalnya. Sebenarnya satu kampung itu anjingnya, kalau menurut warga itu sebelum adanya harimau itu ada sekitar 13 atau 16 gitu, saya lupa. Sehingga karena sudah dimangsa si harimau ini tinggal satu anjing di kampung itu, di jorong itu ya. Itu jadi karena ini dia cari makan kan, jadi kalau ya harimau itu ya tetaplah harimau, sama dengan kucing, dengan ukurannya dia yang besar. Ini pertanyaan agak individu sedikit. Ronald, kita melihat kan harimau Sumatera ini kan hidupnya liar di hutan kan. Iya. Di satu sisi lembaga konservasi ya untuk pengembangbiakan ya. Iya. Kadang dilakukan proses pengawinan perjantan dengan betina yang diperoleh dari alam liar atau dari penangkapan itu. Nah kemudian setelah berkembang ternyata diserahkan ke lembaga konservasi untuk untuk kebun binatang lah istilahnya kan. Iya. Ada ke Jatim Park, harimau Sumatera. Menurut Bu Nona, kalau saya melihat ini sebenarnya udah tidak pas lagi kan. Mestinya kan harus dapat lagi ke alam liar. Karena disitulah habitatnya. Karena kalau menurut saya gini, yang saya tahu ya, harimau-harimau yang berada di kebun binatang itu asal usulnya dari mana dulu? Pertama dari korban konflik satwa kah, atau itu memang anakan? Kalau satwa berarti F1 masih F0 gitu kan. Kalau lah udah anakannya F1. Otomatis kalau sudah F1 itu berarti dia tidak naluri berburunya itu ada, tapi masih udah berkurang, darahnya itu udah berbeda kan. Kan beda kan. Kalau kita biasa makan disuapin tiap hari dengan orang kita yang mencari makan sendiri, tentu berbeda kan tingkat advance-nya di lapangan gitu. Ya sama kayak gitu. Jadi yang mungkin ya, saya koreksi jika salah, kalau yang dipertukarkan ke taman-taman kebun binatang itu rata-rata sih F1 atau F2-nya atau F sekiannya lah gitu, udah anakan dari kebun binatang. Karena kalau sudah sama kayak di Bukit Tinggi ini kan udah berapa harimau tuh kalau saya 7. Iya. Berapa ya? Kemarin sempat banyak kan? 9 ya. Sampai mati gitu kan. Karena ya itu tadi
daya tahan tubuh dari si anakan atau si indukannya ini sudah berkurang karena setiap hari dia dikasih makan terus gitu kan berbeda dengan satwa yang biasa berburu itu kan. Itu sih menurut saya dan harusnya sih tidak ada soal tidak ada masalah itu. ya. Tidak ada soal tentang itu. Tapi harus pengetahuan BKSDA ya. Ya pastinya dia itu pasti ada dokumen dan izin-izin segala macam lah yang sangat-sangat komplit di situ. Nah ini kan ada F1 ada F2. Ini kita kan kemarin juga pernah meliput rilis harimau ya. Itu harimau biasanya itu harimau yang sudah masuk kategori yang sudah tua kah atau sudah layak itu. Kalau yang rilis itu yang saya tahu sejauh ini ya, nggak tahu ya yang lain. Ini misalnya dapat di suatu daerah di kampung A gitu kan. Nah kemudian dia dibawa ke kebun binatang sini misalnya untuk diobservasi dan segala macamnya. Ya. Atau ke penangkaran yang di Dharmasaraya misalnya. Nah itu dalam waktu sekian beberapa minggu dia harus dirilis lagi di mana kayak gitu kan di cagar alam mana gitu kan. Waduh dirilis. Jadi biasanya yang dirilis itu hasil tangkapan konflik satwa biasanya. Belum pernah saya dengar rilis dari yang harimau yang berada di kebun binatang atau F2-nya itu dirilis, belum pernah. Selama ini ya dia kalau cuma migrasi satwa. Kondisi cedera gimana? Ya kalau cedera tentu tidak memungkinkan untuk dirilis lagi gitu kan udah ada tuh si Banca siapa itu di kebun binatang di sini kan tidak dirilis itu kan. Teman kalau masih dalam keadaan sehat ya idealnya harusnya dilepas, dirilis lagi transmigrasi satwa apa istilahnya itu saya lupa itu migrasi satwa dipindahin ke cagar alam yang lain yang lebih aman dan sejauh ini sih ya oke lah penanganan konflik satwa harimau itu oke lah kita apresiasi lah itu jadi sejauh ini nah kita sebagai masyarakat ya mewakili masyarakat Bonono ya kita juga prihatin dengan kondisi harimau yang akibat perburuan ya kemudian ancaman kepunahan ini gitu. Ini tentu kita harus bersama-sama ya untuk melestarikan harimau ini ya makanya setiap tahun BKSDA dan organisasi harimau sedunia ya pecinta satwa ya terutama harimau menggelar ini ya Hari Harimau Sumatera, hari harimau ya. Hari Harimau sedunia. Kenapa undangan itu penting? Sehingga kita juga harus bersama-sama untuk menjaga dan melestarikan harimau Sumatera ini karena ini ciri khas Indonesia juga. Iya itu karena sebenarnya itu salah satu bentuk campaign sebenarnya kan. Bahwa harimau itu salah satu penjaga ekosistem alam. Ya bayangkan aja kalau misalnya harimau itu tidak ada tentu makin masyarakat kita berladang makin masuk ke dalam area hutan atau cagar alam misalnya kan kalau tidak dibatasi. Nah salah satunya penjaganya itu ya harimau itu. Jadi campaign dengan penjagaan harimau itu bukan harusnya ya bukan hanya seremoni aja harus campaign misalnya anak TK misalnya kan anak TK bagaimana harus diedukasi tentang bagaimana harimau itu seperti apa gitu kan harimau ya harus bagaimana seperti apa harimau itu edukasi yang tentang satwa-satwa itu harus ditingkatkan harus digalakkan terhadap gen alfa ini. Jadi kalau bagi saya sih idealnya ya campaign seperti itu harus diperbanyak daripada penanganan satwa penanganan satwa itu pasti kan itu kan bersentuhan langsung dengan masyarakat kan tapi kampanye bagaimana kita melestarikan atau menjaga harimau ini kan jangan sampai harimau Sumatera itu hanya tinggal nama lagi kan apalagi kita misalnya di Sumatera Barat atau di Agam misalnya kalau kita lihat kan simbolnya adalah harimau Agam gitu kan kalau harimau Agam ini kan identik pengaruhnya ya identik harus betul-betul di brand seperti itu
bahwa di Agam ini harimaunya masih bagus, masih rancak, masih lestari lah gitu kan, daripada dia jangan sampai tinggal nama harimau itu. Nah ini kan batas hutan dan batas pemukiman warga ini kan kadang-kadang kita sulit menentukan ya. Tapi di era digital ini sudah seolah-olah ada batas-batas. Cuman masyarakat tradisional yang tentunya hidup dan berbatasan dengan hutan itu sudah terinformasikan berkaitan mana batas-batas dan mereka tidak boleh melakukan aktivitas di sana. Ini sejauh ini apakah masyarakat sudah tahu gitu? So far sih on the track lah kalau menurut saya ya. Karena kalau ya apa bilangnya ya, oknum masyarakat mungkin ya, oknum masyarakat itu akan berladang atau mana. Ini langsung terdeteksi seharusnya gitu kan. Terdeteksi bahwa ini area cagar alam, ini area suaka marga satwa, ini area hutan lindung, ini ada hutan masyarakat dan lain sebagainya. Pembagian ini kan banyak sebenarnya. Iya. Jangan sampai terjadi tumpang tindih antara ini LK, ini CA, ini macam. Jangan sampai terjadi tumpang tindih. Nah, terkait itu juga stakeholder terkait harus betul-betul rigid tentang peraturan-aturan seperti itu. Jangan sampai ketika masyarakat sudah berladang, sudah menggarap kebunnya ladang mereka itu, tahu-tahu ini berada di kawasan hutan ini, itu kan nggak ada izinnya segala macam itu kan. Nah, jadi mitigasinya itu sebenarnya yang harus ditingkatkan lagi karena sering saya temui di lapangan itu bahwa ladang masyarakat itu berada di hutan lindung misalnya kan. Sementara sebelum masyarakat itu membuka lahan perladangnya itu nggak ada yang tahu gitu, instansi terkait tidak tahu gitu. Lah udah mau panen baru tahu. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Misalnya semacam patroli itu lebih diperbanyak kan atau ya gimana lah, mereka lebih paham lah bagaimana. Nah gini kan di antara masyarakat ini kan ada juga yang punya minat ini cucu, ini cantik gitu, ingin juga memelihara itu kan. Jadi misalnya gitu ya, atau satwa-satwa lain gitu kan. Bahkan ada yang dijual belikan gitu ya. Karena alasan ya kita suka. Nah ini sebenarnya memang ada aturan larangan bagi masyarakat untuk memperniagakan atau memelihara satwa ini. Apakah harus minta izin juga gitu kan? Karena ini kan satwa kita dapat, apalagi kalau anaknya dapat gitu kan. Ya kalau yang saya tahu ya, memelihara satwa dilindungi itu sudah jelas undang-undangnya gitu kan. Dilarang ya? Ya sudah pasti dilarang, apalagi animal endangered seperti endemik harimau Sumatera. Siapa sih yang berani merawat harimau Sumatera? Itu mahal loh. Sehari dia minimal menghabiskan 10 kilogram daging. 10 kilogram daging, taruhlah harga daging di pasar berapa, 120.000. 100 ya. 10 kilo 1.200.000 satu hari. 1.200.000. Kalau memang tajir melintir plus punya lahan minimal, kalau saya tidak salah punya lahan 100 hektar kalau nggak salah. Bisa-bisa saja mungkin ya, tapi saya nggak tahu kalau diizinkan ya. Ya kalau diizinkan, tentu izinnya itu banyak kan, ribet gitu kan, harus ada persyaratannya ya. Persyaratan itu ada. Bahkan satwa dilindungi itu kalau saya pribadi saya ketika ketemu, misalnya kemarin di rumah ada burung masuk, burung apa namanya itu, pokoknya warnanya itu agak jauh, bukan coklat dan kurik-kurik gimana gitu kan. Burung barabah. Mereka masuk di bawah kucing sebenarnya. Bawah kucing ditaruh di depan pintu kan, saya lihat ternyata sayapnya terluka, dia nggak bisa terbang gitu kan. Udah saya ambil, semalaman saya kasih obat. Dan besok paginya itu rencana saya mungkin dia belum pulih. Dan saya masukkan ke dalam sangkar, maksudnya biar luka bekas gigitan kucing ini sembuh dulu gitu kan. Tapi tahu-tahu dia lepas. Ya udah, berarti udah lepas gitu kan. Jadi nggak ada niat untuk memelihara satwa-satwa yang seperti itulah, termasuk burung gitu. Ya nggak, lebih baik
pepatah kan lebih baik hidup di lautan luas daripada bersangkar emas katanya kan gitu. Lebih baik hidup di alam lingkungan luas, di alam bebas daripada hidup di sangkar emas. Iya kan, kalau burung kan seperti itu kan. Iya benar. Ya kan, kalau ya lain hal kalau misalnya kucing, misalnya kan kucing kan binatang rumahan, anjing kan binatang rumahan. Itu ya nggak apa-apa. Ini Bung Donald, kita kadang-kadang kan sulit mengetahui ini harimau ini yang kita dapat ini ukuran terumurnya ini ya. Umur harimau ini berapa tahun? Apakah sama dengan umur manusia kah? Apakah umurnya lebih Berapa ya? Kalau saya belum ini paham terlalu detail. Tapi kalau tidak salah harimau itu bisa sampai 18 tahun kalau saya tidak salah. tahun? Jadi karena kalau sudah berpisah dengan induknya, orang tuanya itu dia artinya sudah masuk kategori remaja, artinya dia sudah harus mencari makan sendiri, harus cari makan sendiri dan harus berpisah. Jadi itu udah kategori remaja, misalnya biar terang-terangnya antara 2 tahun ke atas lah, dia harus bisa mandiri. Kalau enggak, dia akan bukan dimangsa, dipacakaan lah kalau bahasa awak. Jadi ini ya. Oleh induknya. Tapi harimau ini sebenarnya ya bagi saya ya itu binatang atau satwa atau hewan yang sangat-sangat cantik, penuh pesona, eksotis. Maka tidak jarang para kolektor itu ingin memiliki dalam keadaan hidup atau mati gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalau sayang sama satwa dilindungi ya cukup biarkan mereka hidup di habitat mereka kan, jangan dibawa pulang, jangan dipelihara atau jangan dikoleksi lah gitu. Baik. Bung Donald, menarik sekali perbincangan kita hari ini soal harimau. Harimau ini adalah satwa dilindungi, mari kita jaga dan tentunya kita awasi ya agar supaya tidak ada perdagangan satwa. Ya itu juga tuh. Kita sama-sama sama-sama jaga. Ya misalnya berapa sih harga kulit harimau misalnya kan? Ya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hukuman yang akan kita tanggung di ini. Dan efeknya yaitu keseimbangan ekosistem alam itu terganggu gara-gara perburuan ini. Baik, kira-kira ada statement closing? Statement closing. Harimau itu cantik, mempesona, dan harimau itu harus kita jaga. Biarkanlah mereka hidup di alam mereka. Baik, terima kasih, menarik sekali. Kita mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.